Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Nata Dewi Wiono dengan NIM C2401241006 dari kelompok 4 Bioper dengan asisten Bang Widi Ahmad. Izin Abang Kakak dan teman-teman semua, di sini saya akan membuat video terkait micro teaching tentang praktikum kemarin. Jadi, TKG adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memija. Nah, tahap penentuan tingkat kematangan gonad tersebut dibagi menjadi dua cara. Yang pertama itu secara morfologis dan yang kedua secara histologis. Nah, tahapan yang pertama itu kan secara morfologis. Metode yang pertama itu adalah metode secara morfologis. Nah, kalau misalnya cara morfologis itu diamati berdasarkan ukuran gonad tersebut secara visual. Jadi biasanya metode ini dipakai untuk ikan yang punya gonad berukuran besar dan dapat dilihat oleh mata telanjang. Biasanya ini lebih sering dipakai di lapangan karena metodenya yang cepat dan praktis sehingga menghemat waktu penelitian. Namun, kelemahan dari metode morfologis ini adalah dia tuh punya tingkat ketelitian yang rendah. Yang kedua itu adalah secara histologis. Nah, ini pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dari gonad tersebut. Nah, metode ini tuh biasanya dipakai untuk ikan yang punya gonadnya kecil dan mikroskopis. Metode ini tuh lebih teliti dibanding metode morfologis, tetapi dia memerlukan waktu yang lebih lama sehingga kurang praktis untuk penelitian di lapangan dan ketika kita meneliti dengan waktu yang terbatas. Nah, berikutnya tingkat kematangan gonad tiap ikan itu beda-beda, tidak sama. Jadi hal tersebut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama itu faktor yang mempengaruhi saat pertama kali ikan matang gonad itu, yang pertama ada perbedaan spesies, terus umur, ukuran, dan sifat fisiologis individu ikan tersebut. Nah, kalau misalnya faktor luar atau faktor eksternal yang berpengaruh terhadap gonadnya itu, yang pertama itu adanya perbedaan suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairannya. Nah, tujuan praktikum, lanjut ke praktikum. Jadi tujuan praktikum kemarin itu untuk memberikan adanya pemahaman bagi mahasiswa tentang tingkat kematangan dari gonad suatu jenis ikan yang kemudian dapat memprediksi waktu pemijahan dan tahap perkembangan untuk rekrutmen. Selain itu juga untuk menjelaskan fase perkembangan gonad. Lalu berikutnya ada alat dan bahan yang digunakan ketika praktikum. Yang pertama itu ada timbangan digital, yang kedua itu ada kain lap atau tisu, yang ketiga ada kamera, yang keempat ada cawan petri, yang kelima ada kertas label dan spidol, yang ketujuh ada botol sampel, yang kedelapan ada trash bag, yang kesembilan ada alat bedah, yang kesepuluh ada botol sampel itu berisi gonad, lalu yang ke-10 ada gelas ukur untuk nanti yang metode volumetrik. Nah, berikutnya itu kita nanti bakal dibagi menjadi 3 tim dalam satu kelompok. Tim yang pertama itu melakukan metodenya ini dengan metode kerja gravimetri. Lalu tim kedua dengan metode kerja volumetri dan tim ketiga dengan metode gabungan. Nah, metode gravimetri itu dengan cara menimbang gonadnya, lalu menimbang gonad sampelnya, lalu dihitung tuh jumlah telurnya. Kalau misalnya volumetri itu dengan mengukur volume gonad dalam gelas ukur, lalu mengambil sebagian contohnya dan menghitung telur dari volume yang si contoh tadi. Nah, kalau misalnya metode gabungan itu dengan memadukan kedua metode tadi dengan cara menimbang dan mengukur. Lalu udah gitu kita akan menghitung jumlah telur dalam satu pipetnya gitu, satu tetes pipetnya, udah gitu nanti diukur kayak gitu. Nah, kebetulan kemarin saya izin lanjut Abang Kakak. Jadi kemarin itu saya mendapatkan
metode volumetrik. Jadi langkah yang pertama itu kita mengukur volume dari gonadnya. Lalu setelah diukur volumenya, kita bagi gonad tersebut menjadi 3 bagian. Lalu setelah itu gonad tersebut diukur kembali volumenya. Nah setelah kita mendapatkan ukuran sekitar 0,5, lalu kita menghitung dari sel gonad contoh tersebut, sel telurnya kita hitung. Nah kemudian setelah datanya kita dapat, sel telur tersebut kita hitung menggunakan rumus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.